She was my best friend. Yeah, let's play. Rory. Rory? Halo warga YouTube, selamat datang di channel saya. Pada video perdana ini saya akan membahas alur cerita film The Conjuring 2013 yang disutradarai oleh James Wan. Film ini mengisahkan tentang investigasi paranormal untuk membantu keluarga Perron yang mengalami peristiwa-peristiwa mistis di rumah mereka di Harrisfield, Rhode Island pada tahun 1971. By the way, yang belum tahu film ini berdasarkan kisah nyata. Dan pengalaman saya selama menonton film ini benar-benar banyak adegan yang membagongkan. Dan banyak pula jump scare juriknya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Simetriskan posisi rebahan, siapkan gorengan dan kopi hangat. Selamat menonton and check it out. Sejak tahun 1960, pasangan fenomenal Ed dan Lauren dikenal sebagai penyidik paranormal. Ed sendiri dikenal sebagai demonologis yang diakui gereja, dan Lauren pun dikenal sebagai cenayang yang handal. Ratusan kasus sudah mereka tangani, tetapi hanya satu kasus yang sangat berbahaya, dan mereka merahasiakan hal itu sampai sekarang. Dan inilah The Conjuring 2013. Adegan diawali dengan pindahnya keluarga Perron ke sebuah rumah baru mereka. Mereka terlihat sedang beberes rumah, dan terlihat lokasi rumah mereka tepat berada di samping danau dengan hutan di sekelilingnya. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu dengan anggota keluarga Perron. Pertama Andrea, anak tertua. Kedua Nancy, ketiga Christine, Cindy, dan si bungsu April. Scene berpindah kepada si bungsu yang terlihat sedang bermain di bawah pohon dekat danau. Dan nampaknya dia melihat sesuatu di sebuah cermin. Dan seperti kebanyakan film horor lainnya, si jurik tidak akan menampakkan dirinya sampai di pertengahan film atau dibayar lebih awal. Satu lagi, mereka juga punya anjing peliharaan, di mana si anjing tersebut tidak mau masuk ke dalam rumah. Sampai di sini kita sudah dikasih suatu pertanda ada yang tidak beres di rumah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat anak-anak mereka sedang bermain petak umpet di dalam rumah. Dan di malam hari, main petak umpet. Dan saat sedang bermain, salah satu dari anak mereka tak sengaja menemukan ruang rahasia menuju ruangan bawah tanah, yang nampaknya sengaja ditutup oleh pemilik rumah lamanya. Lantas Roger pun memeriksanya. Dan tiba-tiba... Roger? What do you see down It's an old piano and a whole bunch of garbage. Jreng, tidak ada apa-apa. Karena banyak sarang laba-laba dan kondisi ruangan bawah tanah yang gelap, Roger pun memutuskan untuk naik dan meletakkan korek api tersebut di atas tangga dan memeriksanya di pagi hari. Saat akan tidur, Caroline pun terheran dengan si Doggy yang terus-terusan menggonggong dan tak ingin masuk rumah. Tak mau ambil pusing, mereka berdua lebih baik memilih tidur dan melakukan adu gabrut di ranjang. Saat pagi hari, sang istri dikagetkan dengan luka memar di betisnya, yang padahal dari semalam melakukan pengencrotan tidak beringas dan biasa-biasa saja. Dalam kepercayaan tertentu, fenomena semacam itu dinamakan stigmata. Bagi yang belum tahu, singkatnya stigmata adalah tanda yang dimiliki tubuh seseorang berupa luka bekas bakar atau torehan. Kemudian Caroline pun membangunkan anak-anak, dan salah satu anak yang paling besar mengeluhkan bau bangkai di kamar mandi. Tetapi setelah memakai kampur barus, baunya pun hilang. Saat beranjak ke lantai bawah, Caroline pun kembali diherankan dengan jam dinding yang berhenti tepat pada pukul 3:07 pagi. Tak mau berprasangka buruk kepada jurik, Caroline pun menganggap bahwa baterai ABC-nya pun habis dan harus segera membelinya ke warung Ceedoh. Adegan berpindah kepada sang suami yang sedang terlihat membersihkan ruangan basement yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Hingga si anak paling bungsu pun menanyakan keberadaan si Doggy kesayangan mereka. Sang ibu menyuruh mencarinya di halaman rumah. Dan yang terjadi kemudian...
Ya, dan si bungsu pun menjerit. Dan ternyata dogi kesayangan mereka pun sudah ditemukan tidak bernyawa. Yang entah karena apa penyebabnya. Scene berpindah ke rumah sang paranormal, tepatnya ke kediaman Ed dan Lauren, di mana Ed mengajak utusan dari gereja Katolik untuk memperlihatkan barang-barang keramat yang disimpan di gudang miliknya. Di mana barang-barang keramatnya terdapat susuk, jenglot, jimat, dan benda-benda aneh lainnya. Mereka dapat dari kasus yang mereka tangani sebelumnya. Namun ada yang menarik perhatian utusan gereja, yaitu satu benda yang mendapat perlakuan khusus. Yang lain dan yang bukan, boneka Annabelle, di mana film tersebut sudah memiliki filmnya sendiri dan bersolok karir lepas dari film The Conjuring. Adegan berpindah antara Ed dan Lauren yang sedang membicarakan sesuatu, yang dari pembicaraan mereka seperti merasakan sesuatu. Dan mungkin saja di film pertama ini, Lauren sudah bisa merasakan kehadiran sosok iblis palak yang akan muncul di seri kedua film ini. Adegan kembali ke rumah keluarga Roger dan Caroline. Seperti film horor pada umumnya, scene tiba-tiba menjadi malam dan pencahayaan pun cukup redup. Roger sendiri terlihat sedang tertidur di meja kerjanya, sampai terdengar suatu suara. Akhirnya Roger pun bangun dan tidak menemukan apapun. Lantas Roger memutuskan menuju lantai atas dan tiba-tiba Out of bed. What's that sound? Andrea, anak tertua, Roger memberitahu bahwa si bungsu mengalami sleepwalking. Keesokan harinya, Roger melihat seekor burung tewas tepat di samping rumahnya. Dia pun terheran apa penyebabnya, karena setahu dia, di lingkungan ini bebas dari pemburu dan jebakan burung. Ketika 4 anaknya pergi ke sekolah dan Roger pergi bekerja, di rumahnya tinggal Caroline dan si bungsu. Si bungsu terlihat sedang bermain sendiri dan sedang bicara dengan teman imajinasinya. Dad, you want to see him? Yeah? The mirror standing behind you. Boo, Mommy! Hingga mereka bermain petak umpet dan Caroline pun dapat giliran untuk mencari. Caroline pun mencari si bungsu ke setiap sudut hingga masuk ke kamar anak tertua. Clap. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri. Saat Caroline menyuruh si bungsu menepuk tangan, dia pun melakukannya. Namun saat dihampiri, betapa kagetnya Caroline, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan faktanya si bungsu bersembunyi di tempat lain. Lantas siapa yang menepuk tangan tadi? Apakah guru TK atau ketua pramuka? Entahlah. Hari berganti malam. Saat malam harinya, Roger pun mendapatkan pekerjaan untuk dinas di luar kota selama 1 minggu. Dan mau tak mau, Caroline dan kelima anaknya harus tinggal di rumah tanpa adanya seorang laki-laki. Saat si anak ketiga yang bernama Christine tengah tertidur, tiba-tiba seperti ada yang menarik kakinya. Dia pun terbangun dan melihat kolong kasur. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Hingga dia melihat pintu kamar bergerak sendiri. Dan ternyata Christine melihat sesosok makhluk di balik kegelapan pintu tersebut. Dan dengan wajah ketakutan, Christine pun membangunkan Nancy, kakaknya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Dan menghampiri pintu tersebut. Dan tiba-tiba sudah bisa disimpulkan bahwa rumah tersebut memang ada juriknya. That it wants my family dead. Untuk merilekskan suasana agar penonton tidak tegang, adegan pun berpindah ke Ed dan Lauren yang sedang menangani sebuah kasus pasangan yang sering mendengar suara aneh di atap rumah mereka. Yang ternyata itu hanya sebuah papan kayu yang renggang dan akan berdecit ketika terdorong angin. Dan dengan semua hidup supernatural mereka, Ed dan Lauren ternyata masih rasional dalam menghadapi beberapa kasus yang kurang valid. Karena jika ingin uang dari keluarga tersebut, bisa saja mereka mengarang cerita bahwa ada suster ngesot lagi goyang dumang di atas rumah mereka.
Terus dengan ritual khusus, mereka melakukan pengusiran dan mendapatkan uang dari hal tersebut. Tapi itulah Ed dan Lauren, pasangan paranormal yang jujur dan amanah. Setelah perasaan sudah tenang dan adem ayem, kini giliran kita deg-degan lagi. Di mana kita diperlihatkan Caroline bangun tengah malam, dirinya tiba-tiba melihat barang pecah dengan sendirinya. Hingga sesampai dirinya di ruang basement, Caroline mengira bahwa ada seseorang di sana. Saat Caroline beranjak dari basement dan akan mengunci pintu tersebut, tiba-tiba Caroline pun terkejut karena pintu tersebut tertutup dengan sendirinya dan mengakibatkan dirinya jatuh. Tapi dia pun tidak mengalami cedera. Hingga lagi-lagi Caroline pun dikejutkan saat melihat bola terlempar sendiri. Lantas dia pun naik dan lampu pecah sendiri. Karena gelap dia pun menyalakan korek. Dan tiba-tiba lagi, karena berada di atas lantai, anak-anaknya pun hanya bobo cantik dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sampai si anak tertua melihat si bungsu tengah tidur berjalan. Lantas dia mengembalikannya ke tempat tidur. Tak lama Andrea kembali mendengar sesuatu dari dalam lemari. Saat dicek, tidak ada apa-apa. Sementara si bungsu bangun dan langsung melongo, melihat ke arah atas lemari dan tiba-tiba Roger yang kebetulan baru pulang dari luar kota langsung lari ke atas dan melihat semua orang berteriak tanpa tahu apa yang terjadi. Dan sampai sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Roger dan Caroline harus benar-benar bertindak sebelum terjadi sesuatu kepada keluarga mereka. Scene beralih kepada Ed dan Lauren yang sedang melakukan seminar terbuka tentang dunia supranatural. Caroline hadir di sana untuk melihatnya. Kemudian Caroline meminta tolong kepada Ed dan Lauren untuk datang ke rumahnya dan melihat apa yang terjadi pada keluarganya. Saat sampai di rumah Caroline, Ed dan Lauren pun diperkenalkan kepada anggota keluarga Roger. Dan kemudian langsung menceritakan tentang semua gangguan-gangguan yang terjadi. Di mana pintu sering mengetuk sendiri, jam dinding berhenti, bau busuk yang menyengat, burung mati, foto berjatuhan sendiri, dan listrik sering mati. Ed pun menjelaskan bahwa semua hal-hal tersebut merupakan tanda adanya aktivitas supranatural di rumah ini. Terkecuali yang terakhir. Mungkin listrik mati disebabkan karena Roger belum isi token listrik. Dibawa ke basement, akhirnya Lauren pun bisa merasakan bahwa telah terjadi hal yang mengerikan di masa lalu. Ed pun mulai menginterview Roger dan Caroline untuk mendapatkan informasi secara terperinci. Sementara itu, Lauren pun mencoba melakukan percakapan persuasif kepada anak bungsu mereka. Si bungsu pun mengatakan bahwa dirinya memiliki teman yang hanya bisa dilihat melalui mainan cermin berputar. Untuk itu, Lauren pun melakukannya. Saat melihat penampakan tersebut, Lauren pun berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar rumah. Dan saat berdiri tepat di tepi danau dan pohon besar, betapa terkejutnya Lauren saat melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Dan ternyata ayah suku Nungarumbai. Dan dengan adanya sosok tersebut, hingga bisa disimpulkan bahwa dahulu di rumah itu telah terjadi hal yang sangat buruk, sehingga membuat rumah tersebut dipenuhi dengan arwah penasaran. Alhasil mereka pun menyarankan untuk melakukan ritual pengusiran setan. Masalahnya, ritual pengusiran setan hanya boleh dilakukan dengan seizin dari gereja Katolik. Dan gereja akan mengizinkan ritual tersebut jika ada bukti yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut bermasalah. Untuk itu, Ed dan Lauren pun akan kembali dengan membawa tim mereka serta alat rekam untuk merekam keanehan di rumah tersebut. Dan semoga selama menunggu, Roger dan Caroline pun bisa bersabar dan bertahan agar tidak didang juri.
Adegan berpindah ke rumah Ed dan Lauren. Mereka dikejutkan saat mendengar rekaman interview Roger dan Caroline, di mana ada sebuah suara yang ikut terekam pada alat tersebut. Dan yang pasti suara tersebut bukan suara dari Mang Oding atau suara dari Soundrail, tetapi suara makhluk yang memiliki frekuensi lain. Tiba saatnya adegan Paranormal Activity dan tim mereka, sebut saja tim odong-odong, dan dibantu dengan seorang anggota polisi pun mulai memasang beberapa alat seperti kamera dan alat pendeteksi. Hingga saat semua selesai dipasang, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Melihat kejadian tersebut, situasi berubah menjadi hening dan semua orang mendekat ke pintu tersebut. Dan tiba-tiba I had to go. kehet Sugan Jurik malah si malih beres modal. Masuk ke malam pertama, Paranormal Activity tidak ditemukan penampakan apapun, terkecuali hanya sedikit suara yang terdengar dari ruang basement. Tapi sang Jurik belum mau menampakkan batang hidupnya, karena masih tahap perkenalan. Keesokan paginya, mereka terlihat sedang sarapan dan situasi di rumah terlihat cukup hangat dan ramai banyak orang di sana. Karena Caroline habis begadang, Lauren menyarankan untuk dia istirahat dan Lauren pun akan menggantikan pekerjaannya. Adegan berpindah kepada Lauren yang sedang menjemur pakaian. Di halaman rumah Lauren pun melihat langit yang berubah menjadi gelap. Hingga saat angin bertiup kencang, tiba-tiba, ya sesuai harapan kita, kain tersebut nampak membentuk tubuh seorang manusia dan terbang tepat menuju jendela kamar Caroline. Sementara itu, Caroline yang sedang tertidur kembali mengalami stigmata. Dan seperti ada seorang yang menaiki tubuhnya. Dan tiba-tiba lagi, dan fix, sudah pasti arwah tersebut sudah masuk ke dalam tubuh Caroline untuk menggerogotinya dari dalam. Dan mereka semua belum sadar akan hal itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Pak Polisi sedang minum, dia melihat sekelebat bayangan putih yang lewat. Karena penasaran, dia pun menghampirinya. Dan yang terjadi selanjutnya, Ed? Ed dan kawan-kawan pun menghampirinya. Tapi si Jurik sudah keburu pergi. Belum selesai dengan hal itu, kembali terlihat si bungsu tidur berjalan lagi dan menuju ke tempat yang sama di adegan pertama, yaitu lemari di kamar atas. Saat diperiksa, si bungsu pun seketika menghilang. Dan dengan alat sinar UV, akhirnya ia pun berhasil menemukannya di belakang lemari, tepat di dalam ruang antara dinding kayu rumah. Setelah berhasil diselamatkan, si bungsu pun mengatakan bahwa di sanalah teman imajinasinya bersembunyi. Untuk itu, Lauren pun nekat masuk ke sana. Tak lama saat Ed memberikan cermin mainannya, Lauren pun menemukan sebuah tali yang nampaknya seperti simpul untuk gantung diri. Dan tiba-tiba, sementara Lauren yang masih syok sehabis jatuh dari ruang atas pun mencoba melihat apa yang terjadi melalui cermin mainan tersebut. Dan benar saja ada sosok penampakan seorang wanita yang tiba-tiba hilang saat ditengok. Lalu kemudian, tak cukup sampai di situ, Lauren pun kembali dikagetkan saat melihat kaki yang bergantung dan menghampirinya. Sudah tak tahan dengan penampakan itu semua, Lauren pun berteriak dan berlari ke atas. Akhirnya setelah kejadian yang dia lihat di basement, Lauren pun menyimpulkan telah terjadi pembunuhan oleh seorang ibu kepada anak yang disebabkan oleh roh jahat. Dan sama seperti penghuni lama, kini roh jahat itu mencoba merasuki Caroline untuk membunuh anak-anaknya juga. Tak lama salib yang ada di sana pun terjatuh dengan sendirinya. Hingga tiba-tiba rambut Nancy cabak Jurik yang membuat Nancy teriak dan kesakitan.
Merasa sudah tidak aman, Roger dan keluarga pun memutuskan untuk pindah ke motel untuk sementara waktu. Dan setelah kejadian itu, Ed dan Lauren pun menunjukkan video dan foto-foto tersebut kepada pastor dengan tujuan agar sang pastor bisa melakukan pengusiran dan mendapatkan izin dari gereja. Namun nampaknya hal itu memerlukan waktu lagi dikarenakan Roger dan keluarga belum dibaptis dan bukan merupakan anggota gereja. Singkat cerita, malam pun tiba. Sepulangnya Roger bekerja, dia langsung disambut oleh anak-anaknya yang memberitahu bahwa Caroline membawa kedua adiknya termasuk si bungsu menuju kembali ke rumah. Dengan spontan Roger menelepon Ed dan segera kembali ke rumah. Let's finish this together. Get out of the way! Setibanya di rumah, mereka dikejutkan dengan Caroline yang sudah memegang sebuah gunting untuk menusuk Christine anaknya. Keberadaan si bungsu sendiri entah hilang kemana. Saat akan dibawa ke mobil untuk menemui sang pastor, Caroline pun mengalami luka bakar di bagian badannya dan tiba-tiba terdorong kembali ke dalam basement. Hingga akhirnya Ed memutuskan untuk melakukan pengusiran secara independen. To do it. The exorcism. I thought you said we need a Reason? I'm gonna get the book. Dan akhirnya Ed memulai ritual pengusiran setan tersebut dan kita bisa melihat keadaan sekitar terlihat cukup gelap dan mencekam. Sancta Michaela. Adegan berpindah dengan Christine yang berada di dalam mobil dikagetkan dengan kemunculan banyak burung gagak yang terbang di sekitar rumah mereka. Beberapa mantra telah diucapkan. Tiba-tiba Caroline pun terdiam dan mulailah adegan mencekam. Liberator. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat Caroline melawan hukum gravitasi, jungkir balik dan mendarat tepat di langit-langit. Ketika dia terjatuh, dia menyuruh Caroline untuk healing dan menguatkan mentalnya agar bisa terlepas dari kendali roh jahat tersebut. Di sisi lain, akhirnya si Akeo, sebut saja si Akeo, akhirnya berhasil menemukan si bungsu yang ternyata bersembunyi di bawah lantai rumah. Hingga saat Caroline mendengarnya, dia langsung kabur melalui celah antar dinding. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Beruntungnya Ed dan Lauren berhasil mencegahnya dan melanjutkan ritual pengusiran tersebut. Dan akhirnya iblis tersebut yang bernama Bathsheba bisa dikalahkan. Dan semua yang telah kita saksikan semuanya berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada keluarga Roger dan Caroline di masa lalu. Ending yang sangat membangkangkan, bukan? Kesimpulannya, jangan pernah membeli sebuah rumah yang kita belum tahu asal-usulnya, apalagi jauh dari tetangga dan perkotaan. Dan jikalau sudah terlanjur membeli pun, harus siap menebalkan iman dan keyakinan kita. Saya Mamat beserta jajaran direksi mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di The Conjuring 2. Wassalam guys.